Jadi beliau almarhum berpesan, untuk pengurus jadi sing pinter, kober, bener. Ada 3 pesan yang beliau sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun sedulur berada, bertemu lagi dengan saya Susiana Dewi di podcast episode pertama kita, podcast Bisik Bincang Asik. Nah, di episode pertama ini kita kedatangan narasumber yang rumahnya tuh jauh banget di luar kota, yang tempatnya di pelosok-pelosok desa itu. Mungkin langsung saja kali ya kita panggilkan narasumber kita. Pada Mas Ali, silahkan. Sebenarnya saya kurang terima ya disebut di pelosok luar kota. Padahal rumah saya itu sebenarnya masih di Pekalongan. Hanya saja memang agak ke sana-sana memang. Memangnya saya diundang sini mau ngapain, Mbak Dewi? Oke, di sini ya kita bakal membahas mengenai HMPS PAI. Mungkin bisa perkenalan dulu ya, biar sedulur-sedulur yang nggak tahu ada di mana ini bisa kenal gitu. Sama saya gitu? Iya. Oh iya, oke. Oke, mungkin ya jelas banyak sekali yang tidak kenal dengan saya karena saya memang bukan siapa-siapa ya. Saya Ahmad Khotib Al-Haris, saya biasa dipanggil Mas Al ya, atau ada juga yang bisa manggil Mas Khotib, monggo terserah sedulur semua ya. Saya alamatnya ke Sesi, tapi saya ke Sesinya itu memang seperti yang dikatakan Mbak Dewi agak di pelosok memang, karena di perbatasan Kanang Serang. Jadi saya setiap hari itu naik turun gunung, jadi saya termasuknya orang gunung ini. Dan insya Allah saya selalu sehat kuat sentosa seperti Mbak Dewi. Oke. Kalau dari rumah sendiri itu ke kampus jaraknya berapa kilo dan berapa menit? Kalau jaraknya saya nggak pernah ngitung ya. Saya tidak segabut itu untuk menghitung jarak ya. Mungkin kalau untuk menit ya sekitar idealnya itu setengah jam lah. Setengah jam saya bisa sampai tepat di sini. Gitu. Lika-liku ya jalannya. Ya begitulah perjuangan menuntut ilmu ya anak ya. Monggo. Kita kan mau bahas mengenai HMPS sendiri. HMPS sendiri itu apa sih? HMPS ya. Ya mungkin banyak yang kenalnya kan seringnya HMJ ya, karena kita baru saja berubah menjadi HMPS. Kalau HMJ itu kan himpunan mahasiswa jurusan, kalau HMPS berarti himpunan mahasiswa program studi. Mungkin langsung saja sekalian ya, kenapa kok jadi HMPS gitu ya. Nah semenjak kita jadi UIN ini kan kemarin ada nota dinas, nomornya saya lupa, nanti kalau ada yang pengen tahu lebih lanjut bisa tanya ke saya ya. Di situ berisi tentang pengangkatan ketua program studi, dan otomatis berarti ranah kita juga program studi. Maka dari itu masa ranah kita program studi tapi kita mengklaimnya jurusan, kan tentu saja tidak tepat ya. Dan kita juga kemarin arahan dari Semen juga, akhirnya kami pun ikut berubah menjadi HMPS. Mungkin kalau saya jelaskan HMPS secara definisi ya, HMPS adalah wadah begini, bla bla bla. Mungkin setiap orang bisa mendefinisikan. Tapi kalau saya ceritakan saja ya, mungkin yang saya rasakan. Menurut saya itu ketika Anda menjadi pengurus HMPS itu sebenarnya Anda itu seperti kurang lebihnya berlatih menjadi seorang pejabat. Karena apa? Ya walaupun memang kita hanya berorganisasi memang, dan kita juga di sini latihan menjadi pejabatnya tidak sekompleks pejabat-pejabat pemerintahan tentu saja. Tetapi di sini itu kita harus berpikir bagaimana caranya kita itu agar bisa memajukan masyarakat kita. Di mana masyarakat kita utamanya di sini adalah mahasiswa PAI. Walaupun sudah ada pengelola jurusan, tapi kan tentu saja tidak mungkin pimpinan jurusan, pimpinan program studi ya, sekarang sudah program studi, mereka itu langsung terjun mengurusi mahasiswa. Kan mereka kan tentu saja lebih fokus ke bagian akademisnya saja. Di kelas, kuliah, kemudian masalah dari yang lain-lain. Tapi untuk mengembangkan diri mereka, untuk mereka mengaktualisasikan diri sesuai passion mereka dan lain-lain, tentu saja kan mereka kan para pimpinan jurusan tentu saja karena mereka ranahnya bukan di situ, tentu saja kurang menyentuh. Nah, peran HMPS di sini itu idealnya harusnya ya, peran HMPS itu
menjembatani mahasiswa masyarakat PAI ya, mahasiswa umum tadi dengan pengelola jurusan, dan kita juga berusaha menambah kompetensi mereka begitu. Begini ya, karena apa namanya? Ya, walaupun kita memang program studinya PAI, Pendidikan Agama Islam. Tapi kan passion orang, kompetensi setiap mahasiswa itu kan tentu saja berbeda-beda. Tidak semua basic apa namanya? Agama terus. Saya sendiri juga ya mungkin masih sangat kurang di agama ya. Saya pun tidak tahu kenapa bisa di sini. Maksudnya di sini, bukan di kuliah di sini. Kalau kuliah di sini di jurusan pendidikan, di program studi pendidikan agama Islam itu murni memang keinginan sendiri. Tapi entah saya bisa menjadi seperti ini, saya juga tidak tahu. Nah, untuk mencoba mewadahi mereka-mereka yang memiliki kompetensi berbeda-beda dan juga menambah soft skill mereka, karena tentu saja ya untuk mereka mendapatkan pengetahuan di kelas dan untuk mengimplementasikan itu kan mereka juga butuh wadah gitu. Mungkin memang kami HMPS tidak bisa mewadahi mereka semua, tapi kami mencobalah sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk membantu mereka. Ya kurang lebihnya seperti itu. Makanya saya katakan seperti pejabat begitu. Karena pejabat pemerintah itu kan harusnya kan memang mengayomi masyarakat begitu. Mewadahi masyarakat, mendengar masyarakat. Ya, saya tidak perlu bicara jauh-jauh ya tentang pemerintahan ya. Kita bicara tentang tentang kita saja, tentang HMPS saja. Kan idealnya seperti itulah pemerintah, pejabat itu kan idealnya seperti itu. Dan di sini kita berusaha menjadi pejabat yang baik lah. Ya walaupun skalanya masih kecil seperti itu. Untuk meningkatkan soft skill kita itu juga tidak perlu harus ke HMJ-nya ya, tapi kita juga bisa mengikuti kegiatan yang diadakan oleh HMJ sendiri atau HMPS. Karena dari dulu tuh dari awal masuk udah HMJ gitu ya. Jadi pas udah ganti jadi HMPS tuh ngomongnya tuh kayak susah gitu, nggak terbiasa ngomong HMPS. Jadi jangan lupa ya ikuti kegiatan HMPS yang diadain oleh HMPS untuk menunjang soft skill kalian, dan itu juga sangat bermanfaat bagi kalian di dunia perkuliahan juga. Nah, untuk Mas Al sendiri, kenapa sih memilih HMPS nih? Sedangkan kan di luar sana ya, di organisasi-organisasi lain atau wadah-wadah lain itu kan juga banyak ya, kayak di organisasi tingkat universitas, terus juga ada organisasi tingkat fakultas. Kenapa saya pilih HMPS ya? Begini, memang ada banyak UKM-UKM U, UKM F yang jelas lebih spesifik mengenai minat bakat dan lain-lain. Tetapi saya ingin yang lebih dari itu. Di UKM biasanya kan sudah menjurus ya. UKM, misal, saya tidak perlu sebut lah ya. Mereka punya bidangnya masing-masing dan mereka fokus di situ. Nah, tapi kalau di HMPS ini kan lebih luas. Mereka UKM, bukannya gimana-gimana ya. Maksudnya memang karena mereka kan fokus ke bidangnya begitu. Ya mereka mengayomi yang ada di situ begitu. Yang minat dengan bidang itu. Kalau HMPS itu kenapa ya? Lebih menantang, bukan menantang, menantang. Karena apa? Kita itu harus mengayomi, misalnya saya kan berarti kan HMPS PAI ya. Berarti kami HMPS PAI itu harus mengayomi seluruh mahasiswa PAI yang dimana mereka itu minat bakatnya itu beda-beda. Otomatis kita mau memberikan pelatihan apa, kita memberikan workshop apa, kita mau mewadahi apa, ini itu apa ya, perlu berpikir keras begitu loh. Perlu berpikir keras yang lebih cocok itu apa, yang mereka butuhkan itu apa untuk saat ini begitu. Kalau UKM yang sesuai dengan minat, ya sudah mereka fokus dengan itu. Sport ya sport, gitu. Seni ya seni begitu. Tapi kalau kita kan apa ya, pokoknya kita itu dipaksa untuk berpikir lebih begitu. Kalau kita melihat seperti yang sudah saya katakan tadi ya, kayak pejabat, kayak pemerintah juga mengayomi semua masyarakat, melihat kebutuhan mereka, harusnya idealnya seperti itu. Nah, kita di sini juga berusaha seperti itu gitu. Jadi kenapa saya pilih HMPS PAI itu, HMPS ya, di tingkat HMPS kita itu lebih tertantang di sini, jujur lebih tertantang, dan kita bisa lebih mengeksplor. Kemudian sebenarnya kita kan ada
badan eksekutif kita kan dari tingkat jurusan ada, tingkat fakultas ada, bahkan universitas pun ada. Tetapi kita memiliki kesempatan lebih untuk mengekspor diri kita itu di HMPS. Karena apa? Kita di HMPS itu fokus untuk mengayomi satu jurusan. Kita bisa mengekspor, mau memberikan pelatihan apa, melihat kebutuhan mereka, mau membuat apa, itu kita masih muda. Kita fokus pada satu jurusan kita, kepada masyarakat kita, masyarakat PAI. Tetapi misal kita sudah di tingkatan fakultas, kita sudah tidak hanya mengayomi satu jurusan. Di situ mereka mengayomi berbagai jurusan, bahkan lebih pada pengawasan dan lain-lain. Jadi ketika kita ingin mengeksplor lebih, ingin membuat sesuatu yang lain, yang lebih variatif, ya tentu saja bisa, tetapi kesempatan kita itu lebih bisa dimaksimalkan di HMPS karena kita langsung lebih menyentuh ke rakyat kita, maksudnya PAI, mahasiswa PAI seperti itu. Itulah kenapa saya memilih HMPS PAI. Dan ya kalaupun nanti misal saya lanjutkan juga, maksudnya apa ya, enaknya itu kan bertahap loh, dari nol, dari jurusan, dari program studi. Kemudian kalau lanjut saya sebenarnya nggak terlalu minat sih. Karena ya tapi nggak tahu nanti ya, sebenarnya nggak terlalu minat karena kan apa ya, lebih lu sudah semester tua ya, nantinya kebanyakan semester tua ya, lebih ingin yang lain. Iya begitulah begitu. Fokus. Iya, misal cerita saja ya, saya datang ke UIN sama sekali tidak kenal siapapun ya, tidak ada. Ya mungkin beberapa teman SMA saya, tapi kan beda jurusan. Saya yang dari masuk kuliah apa ya, belum kenal siapa-siapa, kemudian mulai ikut ini, ikut itu, ikut ini, ikut itu. Benar-benar apa ya, tidak terbayang lah sampai sekarang begitu ya. Sampai menjadi seseorang yang seperti ini itu tidak terbayang. Apa ya? Dulu bahkan pas PBAK itu kayak nanti saya di sana bisa aktif lagi enggak ya, organisasi gitu lah, bisa aktif lagi enggak ya? Soalnya kan SMA juga kan dulu kan ya alhamdulillah bisa aktif. Cuma pas masuk perkuliahan melihat jumlah banyaknya mahasiswa, kemudian dengan saya yang benar kata Mbak Dewi tadi dari pelosok ya benar. Kemudian di sini belum kenal siapa-siapa kan kayak mikir apa bisa ya? Apa iso ya ngono ya iki? Kaya mbiyen maning iso ora ya iki? Ngono iki. Tapi dilalahnya ya alhamdulillah bisa dihantarkan sampai sekarang. Dan saya menikmati, bukan menikmati tapi ya sekarang saya sadar menikmati bahwa memang dari nol sampai sini itu memang lebih kerasa daripada yang langsung des gitu. Ya begitulah kurang lebihnya seperti itu. Oke, tadi kan juga bilang ya bahwa mengikuti HMJ itu menjadi sebuah tantangan atau kita menjadi tertantang gitu ya. Terus kan nah, apalagi nih kita perlu tahu narasumber kita ini seorang ketua dari HMPS PAI sendiri. Nah, boleh diceritain nggak tuh sedikit lebih lah mengenai gimana sih ceritanya kok bisa menjadi ketua itu? Ini kalau cerita kayak gitu mungkin bagaimana bisa jadi ketua ya? Pasti ada lika-liku lah ya yang dilalui. Ya gimana ya? Sebenarnya saya nggak minat banget sih ya. Tapi bukannya menolak, tapi nggak minat banget gitu jadi ketua. Dan dulu saya masuk HMPS PAI juga ya saya pengen gitu, dan saya bisa masuk aja itu udah alhamdulillah gitu loh, nggak ada mikir sampai jadi ketua gitu, masuk aja itu udah alhamdulillah gitu. Biyen SMP ku SMP 1 atap lur, ning pelosok sumpah, SMP 1 atap gitu. Terus aku ring SMA negeri wah iki UIN loh, iki UIN Kiai Haji Abdul Malik Pekalongan, basis agama. Rata-rata nang kene mau pondok kabeh. Aku SMA negeri lho, SMA negeri. Terus masuk UIN, jadi ngene iki yo, ya jelas ora nyangka yo. Jelas tidak menyangka sekali. Ya begitu, pertamanya ya saya mencoba ketika ada kegiatan-kegiatan, coba saya ikut. Pokoknya sebenarnya saya pernah mikir, nanti kuliah, fokus kuliah aja lah, gak usah kupu-kupu gitu. Maksudnya jadi kupu-kupu aja gitu, gak usah aktif-aktif banget. Tapi ketika mulai hampir masuk kuliah, melihat teman-teman saya itu ada yang aktif ini, aktif itu, aktif ini, aktif itu. Saya yang lontang-lantung nganggur kok malah jadi overthinking gitu. Ya bari overthinking. Akhirnya daripada overthinking begini, cobalah. Ada kegiatan apa daftar. Ikuti. Waktu itu ada JLT juga ya. Ada JLT, ya saya coba ikut di situ. Ada banyak, ada berapa?
100 lebih kalau nggak salah waktu itu JLT ya. 100 lebih atau 100 kurang itu agak lupa. Ada banyak orang-orang hebat, ada banyak dengan orang dengan public speaking yang hebat, ada banyak orang yang latar belakang sekolahnya wah kemudian pondok-pondok modern, yo sangat-sangat begitulah. Ya, saya hanya coba mencoba beradaptasi menjadi mahasiswa gitu. Jadi waktu itu saya merasakan betul pas CLT. Mencoba berpendapat, berani walaupun wong plosok oh ya wis gajal po. Melu aktif-aktif ngono, melu berpendapat dan lain-lain. Dan waktu itu dilalahnya pun dipilih jadi ketua angkatan waktu itu ya, walaupun nggak tahu ketua angkatan itu apa ya. Tapi dilalahnya begitu wah kok kayaknya kok mending gitu loh, maksudnya kok mikir kayak wah kayaknya nggak ketinggalan aman gitu. Akhirnya coba ikut. Kemudian saya pernah ya walaupun nggak minat tapi saya pernah tanya sama yang kemarin jadi wapres Mas Arkan ya, kan Mas Arkan itu kan demisioner ketua MSPAI, kemudian juga demisioner ketum DEMA FTIK dan kemarin jadi wapres ya. Saya pernah tanya kok bisa sih sampai ke tahap itu gitu loh. Ya, saya tanya, beliau menjawab intinya kalau diberi tanggung jawab, ya lakukan semaksimal mungkin. Nggak perlu yang gimana-gimana. Intinya kalau dikasih tanggung jawab ya udah lakukan semaksimal mungkin. Dan memang kata-kata itu saya pegang ketika saya mendaftar di HMPS. Alhamdulillah diterima Departemen Pendidikan waktu itu kan ya. Ya ada bimbel, ada pelatihan karya tulis ilmiah dan lain-lain. Ketika diberi tanggung jawab, saya lakukan semaksimal mungkin, sebisa saya. Dan ya ketika tubuh saya tidak mampu, ya sudah saya juga istirahat begitu. Tapi setiap tanggung jawab saya usahakan untuk melakukannya semaksimal mungkin. Terus begitu. Dan yang jangan dilupakan itu rasa care gitu, rasa care dengan nyalain dengan HMPS tentu saja. Maaf ya, maksudnya kita di organisasi itu jangan cuma jalan-jalan aja gitu. Kita harus care dengan kondisi organisasi kita. Di HMPS ada konflik, ada apa, ada yang kesusahan, ada apa, dibantu, di care, diperhatiin gitu. Dan dilalah kemarin, alhamdulillah pas sidang paripurna sampai voting waktu itu ya. Dan saya yang terpilih, saya pun ya lah perasaan ki kayak luweh sih, perasaan kayak luweh nek ati gitu. Tapi ternyata banyak yang mempercayai saya juga. Jadi ya sudah kayak gitu. Ketika orang mempercayai saya, voting waktu itu berarti kan ya. Berarti ada banyak yang mempercayai saya, ya sudah. Akan saya lakukan semaksimal mungkin juga seperti itu. Saya diberi tanggung jawab menjadi ketua umum, ya sudah saya akan lakukan semaksimal mungkin. Kurang lebih begitulah ya, walaupun membosankan ya. Bukan seperti cerita orang-orang hebat sana ya. Ya, berarti kan ini juga kepengurusan yang baru ya. Berarti kepengurusan tahun 2023 ya. 2023. Oke, untuk kepengurusan yang baru ini kan pasti ada penyaringan atau gimana sih caranya itu kayak mengambil kepengurusan yang baru, ada ketentuan yang seperti apa gitu loh yang diambil HMPS kok bisa menjadi seorang pengurus itu. Mungkin ini juga bisa menjadi bekal sedulur-sedulur ya yang nantinya pengen mengikuti HMPS PAI. Tentang penyaringan anggota pengurus baru ya. Tentu saja kurang lebih ya sama ya dengan organisasi yang lain. Tetapi kami juga memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama jelas ya keniatan ya. Makanya kemarin pas kita oprek pendaftaran itu cuma 3 hari 4 hari itu. Kemudian di situ juga disuruh membuat esai gitu tentang manajemen organisasi. Ini untuk apa? Dengan waktu yang tidak terlalu lama dan juga adanya persyaratan seperti itu. Nah, kira-kira dari mereka itu siapa yang niat gitu loh. Kalau mereka yang benar-benar niat, ada informasi itu, ada persyaratan itu, mereka yang benar-benar niat, mereka akan langsung menyiapkan itu semua begitu. Tapi mereka yang menurut kami kurang niat, ya mereka akan banyak protes, banyak tanya gitu. Atau nih semono, selangan gawe esai, gopo gitu, buat apa gitu. Sebetulnya tujuan kami itu seperti itu. Itu kan juga karena di HMPS PAI ini kita kan berdedikasi ya. Kita banyak
melakukan kegiatan, menjadi panitia dan lain-lain, nirlaba, tidak ada keuntungan, kita tidak digaji. Di sini kami butuhkan orang-orang yang memang niat gitu, niat menjadi seorang pengurus yang mau mengurusi, ya bukan diurusi. Makanya itu niat. Kemudian kami juga sebagai seorang pengurus yang mengayomi, tentu saja attitude juga harus dijaga ya. Maksudnya attitude yang baik tentu akan menjadi nilai plus begitu. Masa iya sih, coba deh sedulur-sedulur semua, misal ke kecamatan nih, pemerintahan gitu, mau bikin kakak atau apa, cuma tanya apa, tapi si yang petugas di sana jawabannya itu judes-judes. Kemudian tanya sedikit malah dimarahin gitu. Kan nggak enak toh, nggak enak. Gitu. Nah, yang kami inginkan di sini pengurus HMPS PAI itu orang-orang yang ramah, yang nggak mudah terpancing. Ya, walaupun mungkin kadang saya juga masih terpancing gitu ya. Kalau ada yang nyinggung gitu. Tapi kami mengharapkan orang-orang yang seperti itu. Karena apa? Kami mengayomi, kita mengurusi, walaupun tidak digaji, tapi kan tentu saja kita berusaha mengayomi sebaik mungkin. Masa iya sih? Ngeti wong sing ya begitulah, yang judes, yang jutek, mungkin ada karakteristik seperti itu, tapi kan kita tahulah bagaimana penempatannya begitu. Sopan santun, unggah ungguh terhadap dosen dan lain-lain, ini kan juga dipertimbangkan. Jadi ketika screening pun kami memperhatikan attitude mereka begitu. Ya walaupun mungkin dari kami ada yang seumuran, bahkan ada lebih tua, tapi kan ketika kita screening kita profesional, kita lihat attitude mereka juga gitu, dan itu jadi nilai plus. Kemudian waktu itu sebelum saya open recruitment, saya juga sempat sowan ke Bapak Kaprodi yang ini sudah meninggalkan dunia ini kemarin ya. Mari kita doakan ya, karena beliau sudah sangat berdedikasi, bahkan membawa prodi PAI menjadi prodi yang terter, dan saat ini masih prodi terunggul di UIN Gus Dur ya. Mari kita doakan bersama-sama, semoga amal ibadah beliau, kebaikan beliau diterima di sisi Allah, dan segala dosa-dosanya juga diampuni. Baru dimakamkan tadi, saya juga tadi habis ziarah ke sana, walaupun hujan ya, tapi banyak juga yang ke sana. Jadi beliau almarhum berpesan, untuk pengurusi jadi sing pinter, kober, bener. Ada 3 pesan yang beliau sampaikan. Pengurus yang pinter, tentu saja pinter di sini ya jelas pinter organisasi, pinter memanage waktu ini nanti ada di kober. Intinya pinter dalam berorganisasi begitu ya. Punya kecakapan tersendiri karena kita di sini mengurusi. Tetapi saya juga tidak menghalangi mereka yang ingin belajar begitu. Dan untuk mereka yang ingin belajar ya lihat dari kenyataan tadi begitu. Kita buat persyaratannya begitu, dia tetap melu dan melu datang sampai screening, itu kami anggap niat belajar. Enggak leta-lete, itu niat belajar. Dan menurut kami itu juga pinter gitu. Menurut kami itu pinter. Kemudian itu kober. Dia pinter organisasi, dia ketua di sana sini begitu ya. Ketua di organisasi ini, itu. Tapi saking banyaknya organisasi yang dia ikuti, apakah dia bisa maksudnya memberikan waktu di sini? Karena di sini juga berdedikasi loh. Karena sudah terlalu banyak juga ya organisasi yang diikuti. Kalau begitu kan tentu saja dia nggak kober gitu. Dia pinter tapi nggak kober ya sama aja, useless gitu juga. Makanya kami juga selain pinter kami juga mencari yang kober begitu, Nah kemudian yang ketiga itu benar di sini Pak Kaprodi waktu itu almarhum berbicara agak dalam ya, maksudnya memaknai ini agak lebih dalam maksudnya. Benar di sini ya kan setiap latar belakang orang-orang kan beda-beda ya. Ya itu dilihat juga mereka latar belakang, misal mohon maaf ini ormasnya apa gitu. Jangan sampai ada dari mereka yang ternyata
dari ormas-ormas yang bersifat radikal atau ekstremis begitu. Kan bahaya juga. Nanti pintar memprovokasi misalnya, bisa-bisa nanti mereka memprovokasi yang lain begitu dan lain-lain. Nah, waktu itu Pak Kapolri sampai ke situ, gitu. Sampai ke situ. Itu juga untuk menjaga religiositas mahasiswa PAI. Mungkin kurang lebih seperti itulah untuk yang kira-kira bisa, yang kemarin kita gunakan ketika di samping hal-hal lain yang biasa umum lah untuk organisasi begitu. Gitu Mbak Dewi. Sebenarnya itu sama ya guys, tapi di PS sendiri ada 3 nih yang harus kalian ingat. Ya, pinter, kober, dan benar gitu ya. Terus juga kalau di HMBS PAI sendiri itu ada bagian ataupun departemen apa aja sih? Bagian ya. Tentu saja pertama ya BPH lah ya. Nah, benar. Untuk organisasi pada umumnya seperti pada umumnya ya BPH, Badan Pengurus Harian ya, yang isinya ketua, wakil ketua, sekretaris 1-2, bendahara 1-2. Kemudian yang kedua ada departemen internal. Departemen internal yang untuk periode ini dikoori oleh Mas Iksan. Ya, namanya internal ya. Ini hampir sama juga seperti kaderisasi. Ini mengurusi urusan internal mahasiswa PAI, kemudian dengan jurusan juga. Intinya mengurusi itulah. Mungkin nanti kalau ingin tahu lagi tentang departemen internal, buka aja blog kami ya. Kami punya website, nanti bisa dikasih ya. Nanti bakal dicantumin di bawah. Di bawah. Bawah mana tuh? Kemudian yang kedua ada departemen pendidikan, yang mana pada periode ini dikoori oleh Mas Reza Hidayat ya. Jadi namanya pendidikan ya. Jadi departemen ini lebih fokus pada pengembangan kompetensi, pewadahan implementasi ilmu yang ada di kuliah begitu. Misal kayak nantinya ada pelatihan apa. Kemudian untuk implementasi penyaluran itu juga kami ada bimbel yang kemarin kita sudah melakukan rekrutmen ya. Mahasiswa umum ada 3 cabang bimbel dan sudah dijadwal. Kemudian yang jadi berapa? 1, 2, 3 ya. Ada departemen sosial agama. Ya namanya juga sosial agama ya. Yang agamis-agamis begitu ya. Misal ada acara maulid atau ada kurban dan lain-lain. Yang mengurus seperti itu. Dan ada tambahan sosialnya di sini. Jadi departemen ini juga bergerak di bidang sosial, masyarakat gitu. Ada di antaranya misal di samping tadi pendidikan ada bimbel di di Sosak sosial agama juga ada PTQ yang biasanya di Bojong setiap malam Senin, malam Rabu, malam Kamis apa ya? Agak lupa saya. Nah, di situ sasarannya ada ibu-ibu, ada anak-anak juga. Dan biasanya nantinya juga dari Sosak melakukan kayak kegiatan bakti sosial dan lain-lain. Saya jelaskan dikit-dikit aja ya. Iya. Mungkin bisa dilihat nanti aja begitu. Teman-teman dulur-dulur bisa lihat sendiri di Instagram ataupun di website HMSPI. Kemudian tadi sosial agama, kemudian ada departemen eksternal ya, yang pada periode ini dikoordinatori oleh Mas Arif Fatur Rahim. Jadi bahasanya eksternal, jadi di sini mengurusi hubungan HMPS kami UIN Gus Dur dengan yang lain gitu. Ataupun tentang bagian advokasi, saluran aspirasi dan lain-lain. Kemudian ada yang terakhir bagian departemen media dan informasi yang pada periode ini dikoori oleh Mbak siapa ya namanya ya? Saya agak lupa ini. Oh iya Mbak Dewi, saya agak lupa ya. Sorry. Mbak Dewi ya. Dikoori oleh Mbak Dewi sendiri yang salah satu programnya adalah ini podcast ya. Jadi media dan informasi sudah jelas ya, bagian media-media, pembuatan pamflet, kemudian pembuatan buletin, pengelolaan sosial media dan lain-lain. Nanti bisa dibaca lengkapnya di media-media kami. Itulah inti kurang lebih yang ada di dalam HMBS itu. Terakhir nih, untuk yang terakhir ini saya pengen tahu sekilas aja sih tentang visi dan misi HMSPI sendiri itu seperti apa. Visi dan misi ya, begitu ya. Saya nggak akan berbicara visi HMPS PAI, mengoptimalkan HMPS PAI, itu enggak ya. Itu bisa dibaca sendiri. Saya hanya ingin sedikit menjelaskan intinya saja ya. Yang tentu saja kami itu pengen
mahasiswa PAI itu yang pertama, religius. Kita mahasiswa program studi pendidikan agama Islam. Memang setiap orang punya kompetensi tersendiri-sendiri. Walaupun kita masuk program studi ini, ada yang senangnya wirausaha, ada yang senangnya media, desain grafis dan lain-lain. Tapi kita itu membawa nama PAI, membawa nama pendidikan agama Islam. Kita itu sudah dilabeli oleh masyarakat, oleh dunia luar, ya kita agamis begitu. Jadi mau nggak mau kita harus menjaga itu juga gitu, menjaga image itu. Bukannya jaga image kita pencitraan itu enggak, tapi memang kita ditanggung jawabi, diamanahi dengan label itu. Jadi mau nggak mau kita harus religius. Kalau bisa begitu. Makanya ada sosial juga ya, sosial agama. Kita menjaga religiusitas kita. Kemudian yang kedua, kita ingin mahasiswa PAI ini edukatif. Kita program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan. Pendidikan. Ya kita mendidik begitu, mendidik. Pendidik ini tidak perlu tidak perlu muluk-muluk langsung ngajar, langsung menjadi dosen, langsung menjadi fasilitator atau apa, enggak. Bisa dimulai dari hal-hal kecil, misal saja ada yang ingin bertanya, ada yang kebingungan informasi apa, kita carikan informasi sebisa mungkin. Entah itu tentang HMPS ataupun apapun, tentang jurusan atau bahkan tentang jurusan lain, kita carikan sebisa mungkin. Ada yang bingung tentang apa, alur input KRS atau apa, tanya ke kami gitu. Kita harapannya idealnya itu yang kami harapkan, yang saya harapkan itu tidak perlu itulah iki. Bahasane iki pati-pati wong takon ki ora ngerti ngono lho. Pati-pati wong tekok ki ora ngerti iki. Jawab apa? Ora perlu itu. Kayak kita ora paham, kayak kita ora ngerti iki. Iya, itu kan penak. Nah, gini, itu ki penak iki. Tapi yang saya harapkan itu enggak seperti itu. Ada yang tanya, ada yang butuh bantuan, ada yang butuh informasi. Kita bantu dengan informasi apapun. Dan aktualisasi yang lebih misal kayak mengajar, kami juga berusaha memberikan wadah bagi mereka. Seperti bimbel tadi, BTQ, itu kan juga kita mengedukasi masyarakat di luar UIN gitu. Intinya pengen kita itu edukatif gitu. Kita itu pendidikan basicnya, jadi pengen kita edukatif. Kemudian dedikatif. Apalagi ini pengurus ya. Pengurus bener-bener yakin kalau saya lebih memilih sumpah astagfirullah. Ada banyak maksudnya tawaran-tawaran yang sebenarnya bisa lebih berduit ngono. Tetapi saya sudah masuk di sini, saya punya tanggung jawab di sini dan saya suka di sini, saya memilih di sini. Ya sudah, saya dedikasikan diri di sini begitu. Di sini dulu wis iki. Ya meneh kok insyaallah wis lah wallahu alam, insyaallah kok teko dhewe maneh insyaallah. Ya sudah, saya dedikasikan diri di sini. Mencoba memberikan yang terbaik, tenaga, pikiran untuk jurusan kita dan tanggung jawab yang kita amanahkan di sini. Dan bagian edukatif dan dedikatif ini agak bareng gitu ya. Kayak tadi kami memberikan bimbel, kami berdedikasi juga mengedukasi gitu. Kami di situ dedikatif dan juga edukatif, mendedikasikan diri dan juga mengedukasi orang-orang. Kemudian yang terakhir itu melek digitalisasi. Makanya ada Medinfo dan lain-lain, ada pelatihan apa nantinya bisa ditunggu aja. Karena zaman sekarang tentu saja kan digencarkan sekali ya digitalisasi di berbagai bidang. Kami juga seperti yang dicantumkan di logo ya, menerapkan ajaran Wali Songo ya, di mana ajaran di logo itu ada filosofi. Kalau pengen lihat filosofinya nanti bisa di-upload ya, Mbak Dewi ya. Nanti bisa tak cantumin. Nah, begitu biar bisa pada lihat itu. Kan ya kita tahu ya, Wali Songo itu punya cara-cara kreatif untuk berdakwah. Ada yang mengakulturasikan budaya dan lain-lain. Nah, otomatis mereka kan menyesuaikan dengan masyarakat begitu. Menyesuaikan dengan zaman beliau-beliau. Nah, kita kan mau nggak mau sekarang juga begitu. Zaman semakin berkembang, kita pakai cara kuno. Ya sama, gitu tidak tersampaikan begitu. Tidak tersampaikan. Apalagi sekarang masanya digitalisasi. Semua ada di sini. Apa-apa harus pakai. Iya, ini seperti sudah menjadi bagian dari hidup ya. ketinggalan aja pasti rasanya ada yang kurang begitu. Ada yang kurang. Nah, makanya kita coba di sini. Bahkan
program studi pendidikan agama Islam di sini di mata kuliahnya ada teknologi pendidikan, ada aplikasi Masih ke komputer. komputer dan lain-lain. Otomatis kita harus bisa gitu. Apalagi pengembangan media belajar. Media belajar apa ya mau kayak gitu terus, ceramah terus gitu. Kayak zaman dulu ya. Nah iya kan jadinya kita kembali ke zaman primitif gitu. Walaupun memang ada yang efektif, tapi kan rata-rata sekarang itu kan semua kan digital gitu ya, digitalisasi. Makanya kami juga di sini kenapa ada kami cantumkan melek digitalisasi agar ketinggalan gitu, agar kita tidak ketinggalan dengan hal-hal itu dan lebih menyesuaikan zaman, tapi tidak kehilangan esensi yang lain, gitu, esensi yang lain. Kurang lebihnya begitulah tentang visi misi. Dan untuk visi misi kita coba realisasikan di program kerja dengan berbagai program kerja kami di HMPS. Dan tentu saja satu lagi, kami ingin harmonis antara pengurus HMPS PAI, mahasiswa PAI, dan juga pengelola jurusan. Karena apa? Semua harapan tadi kalau kita tidak harmonis yaitu nihil gitu, tidak akan tercapai. Karena untuk mewujudkan itu semua elemen tadi itu harus berkontribusi gitu, berpartisipasi. Makanya kami sering melakukan untuk serap aspirasi kegiatan, serap aspirasi lomba, itu tujuannya itu mencoba untuk mengharmoniskan gitu lah. Kita coba lihat kebutuhan dari mahasiswa PAI itu apa, kemudian kita coba realisasikan sebisa mungkin begitu, sebisa mungkin. Mungkin itu saja dari saya. Baik, tadi ya udah disampaikan sedikit banyaknya mengenai HMPS PAI dan banyak. mengenal ketua HMPS itu yang seperti apa. Ya yang seperti ini ya, yang orang pelosok katanya. Nah gini orang pelosok Kayak ya. gini ya. Nanti mungkin kalau ketemu di jalan bisa saling sapa kayak gitu ya. Saya Susiana Dewi dan ini ada Mas Al gitu. Mungkin podcast kali ini cukup segini aja ya teman-teman dan sedulur-sedulur semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Oh iya, jangan lupa share juga ya. Oke, itu terima kasih kepada narasumber kita yang sudah meluangkan waktunya. Oh mungkin untuk ini cuma pembukaan ya, ini cuma pembukaan narasumbernya saya. Nanti kalau podcast yang selanjutnya lebih berbobot ya, jangan seperti saya gitu. Ini juga berbobot. Enggak, nanti untuk podcast selanjutnya saya akan cari yang lebih berbobot lebih itu. Jangan seperti saya ngecek-ngecek gitu. Nanti juga bisa kasih rekomendasi kita mau apa ya, ngundang siapa nih, mau bahas tentang apa, itu bisa ya. Nanti juga bisa di komen ataupun nanti bisa di Instagram. Itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you.